Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyutahhirul quluba wa yurshidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah allati tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil 'izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada yang mulia dimuliakan Allah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita, baik nikmat jasadiyah, nikmat rohiyah yang kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam yang terbesar, nikmat keimanan dalam kalbu kita, pun nikmat jasadiyah, nikmat keluarga, nikmat keturunan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bakal mampu menghitungnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Menghitungnya saja tidak mampu. Maka sungguh maha mulia Allah, maha bijaksana Allah yang menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya sesuai dengan kesanggupan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Umat walaupun belum pernah berjumpa dengannya, namun beliau rindukan. Wudidtu an ra'ayna ikhwanana, kata Nabi, aku ingin sekali, aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Awalaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Antum ashabi. Sabda Nabi, kalian adalah sahabatku. Lantas siapa saudaramu itu ya Rasul? Tuhan Rabbi beliau menyampaikan, saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun belum pernah berjumpa dengan aku. Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun belum pernah melihatku, belum pernah mendengar kata-kataku. Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah melihat mukjizat wahyu turun kepadaku. Alangkah bahagianya kita, walaupun secara kurun waktu, tempat jauh dari Nabi, tetapi kita diberikan keimanan kepadanya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyampaikan, Tuba man yarani wa amana bi summa tuba summa tuba summa tuba man amana bi wa lam yarani. Sungguh beruntung orang yang melihat aku kemudian beriman kepadaku. Nabi ulang 3 kali, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Siapa itu? Orang yang beriman kepadaku walaupun tidak melihat aku, walaupun belum pernah melihat aku. Berikutnya, dalam kesempatan ini kita akan berbincang tentang meneladani keluarga kasih Allah. Keluarga yang mana kasih Allah ini? Di antara keluarga kasih Allah, selain keluarga baginda Nabi Muhammad yang telah kita bahas pada perjumpaan berikutnya. Sebelumnya kita akan membahas keluarga Khalilullah, kekasih Allah, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah mengambil Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad kasih Allah, Nabi Ibrahim juga Khalilullah, kekasih Allah. Apa pelajaran pertama yang dapat kita petik dari keluarga Nabi Ibrahim? Sampai umurnya puluhan tahun, 80 tahun,
Di umurnya yang tua beliau tetap bermohon kepada Allah, belum punya keturunan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Doa ini Allah berikan dalam firman-Nya dalam surat Saffat ayat 100. Rabb, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Maka di antara pemirsa kalau ada yang belum punya keturunan, mohonlah kepada Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Jangan pernah patah arang, jangan pernah putus asa. Wala ta'asu mir rahillah, innahu la ya'asu mir rahillah illal qaumul kafir. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Mohon kepada Allah, kepada pemirsa, pada saya dan semuanya yang terus dalam kebaikan ini, semoga Allah karuniakan keturunan yang saleh dan salehah. Bagaimana punya keturunan, belum punya pendamping, semoga Allah berikan pendamping, pasangan yang saleh, yang salehah. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan pernah putus asa. Ini selalu berdoa, sabar dalam menghadapinya. Rabbi habli minas solihin. Ketika siang malam, saat-saat digunakan untuk bermunajat kepada Allah, berzikir, bermohon kepada Allah. Wa wasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kepada keluarga Khalilullah ini ghulamin halim, anak yang penyantun, yang penuh dengan kasih sayang. Siapa dia? Ismail. Isma artinya mendengar, Ail seruan artinya Allah mendengar doa Nabi Ibrahim. Di umur usianya yang lebih dari 80 tahun, subhanallah, dikaruniakan keturunan Ismail. Allah mendengar. Kalau Allah mendengar, bukan hanya mendengar, tapi juga mengabulkan. Buat apa Allah As-Sami? Maha mendengar kalau nggak mengabulkan. Allah mengabulkan permohonan hambanya. Kalau kita meminta belum dikabulkan, berarti ada sesuatu yang membuat kita belum diijabah. Allah tidak pernah salah dalam perbuatannya. Allah selalu benar. Ini yang pertama. Teladan kesabaran ketika berdoa untuk mendapatkan keturunan, berdoa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tidak kalah pentingnya yang dapat kita teladani dari Nabi Ibrahim adalah beliau berkorban dengan sesuatu yang paling dicintainya. Kalau beliau berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, kemudian 100 ekor onta, maka sungguhnya korban ini belum seberapa bagi Nabi Ibrahim. Ketika orang-orang memujinya, jangankan cuman onta, cuman sapi, cuman kambing, yang lebih dari itu, kalau seandainya aku punya keturunan, dulu sebelum belum punya keturunan, disuruh mengorbankan, akan aku korbankan. Dalam hati Ibrahim berkata demikian. Subhanallah, begitu dermawannya. Beliau berkorban dengan sesuatu yang dicintainya, harta diantaranya. Tapi kecintaannya nggak ada apa-apanya dibanding anak satu-satunya Ismail. Padahal saat itu Ismail lagi menjelang usia remaja. Falamma balagha ma'usya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fandur madza tara. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, sebentar lagi akan kita lanjutkan. Kita saksikan yang lewat berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di dompet duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di dompet duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di dompet duafa.
Dompet Duafa. Baiklah, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan perbincangan kita, di mana dari baginda Nabi Ibrahim telah mendapatkan apa yang diminta berupa anak yang soleh. Tapi apakah ujiannya berhenti? Ternyata tidak. Di ayat berikutnya, ayat 102 dari surat As-Saffat ini, beliau ditagih itu apa yang dulu terbetik dalam hatinya, belum juga diutarakan, baru terbetik dalam hatinya. Kalau seandainya saya punya anak, jangankan cuman kambing, sapi, unta. Kalau saya punya anak, ini saya akan saya korbankan. Kalau memang itu Allah perintahkan untuk berkorban. Dan ternyata itu ditagih. Hadir dalam mimpi perintah itu 3 kali. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sudah menginjak usia remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, usia remaja, qala ya bunayya, wahai anakku, memanggil dengan panggilan kasih sayang, ya bunayya, inni ara fil manam, sesungguhnya ayahanda bermimpi dalam tidur ayah, anni adbahuka, ayah menyembelihmu nak. Bagaimana pendapatmu nak? Bayangkan anak satu-satunya yang diperoleh umurnya 80 tahun sampai 100 tahun, kurang lebih sudah menginjak umur 13 tahun, diperintahkan untuk menyembelih. Karena perintah ini sampai 3 kali mimpi, Nabi Ibrahim menganggap ini kebenaran dari Rabbnya. Hari pertama ragu, tarwiyah. Kedua yakin, arafah. Ketiga lebih yakin, udhiyah, disembelih anak itu. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang itu perintah Allah, lakukan wahai ayahanda. Insyaallah engkau temukan aku, engkau dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, ujian belum berhenti. Jadi ketika ujian ini datang, kalau kita menghadapinya dengan kebenaran, dengan kesabaran, Allah berikan yang lebih baik daripada ujian itu. Akhirnya peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, kemudian menjadi sunnah, dilanjutkan dalam sunnah syariah baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun kita harus berkorban. Tidak perlu mengorbankan anak, tapi mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Sebagian harta kita sembelih, kita potong. Sebagian yang kita cintai, berkorban. Maka meneladani keluarga Nabi Ibrahim adalah berteladan untuk berkorban. Meneladani untuk mengorbankan sebagian yang kita cintai. Kita sembelih. Bukan hanya itu. Bukan hanya hewan yang kita sembelih. Tapi sifat keimanan dalam kalbu kita. Dalam hati kita. Yang merasa semuanya milik kita. Maka ini yang perlu kita sembelih. Sifat keimanan. Kita teladani berkorban. Yang ketiga. Tidak kalah pentingnya. Adalah meneladani Nabi Ibrahim ketika menangkal bujuk rayu setan. Karena setan datang, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Setan selalu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kenapa enggak datang dari atas, dari bawah? Dari atas orang yang selalu zikrullah. Setan takut dengan orang yang zikir. Idza dzakara khannas.
Kalau kita zikir mengingat Allah, setan sembunyi. Wa idza ghafala waswas. Kalau kita lupa, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Maka jangan pernah lalai. Kenapa enggak mau goda dari bawah? Orang yang tawadhu, rendah hati, sujud. Setan tidak mau menggoda orang yang sujud, yang rendah hati. Bukan hanya sujud dohirnya, juga sujud hatinya. Beda orang yang sujud lahir dan batin dengan sujud lahirnya saja. Kalau sujud lahir dan batin, setelah sholat masih bisa sujud hatinya. Naik mobil, nyetir, naik motor jalan raya, ketika disalib, weng misalnya. Kalau dia sujud hatinya, astagfirullah. Tetap mengingat Allah. Fisik boleh ke jalan raya, fisik boleh ke pasar, ke mall, tapi hatinya tetap kepada Allah. Syaitan tidak akan hadir menggoda orang-orang yang hatinya tawadhu. Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa. Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Zikir tidak akan digoda. Ingat Allah. Sujud tidak akan digoda. Menghadapi bujuk rayu. Nabi Ibrahim mau berkorban, mau kau kemakan itu anak, bawa kemana? Akan aku sembelih. Bagaimana kau akan sembelih anak yang satu-satunya? Kau minta sudah dalam usia yang tua. Ini perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan, pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepadaku. Pergi hai kamu, setan. Push, lempar itu. Ada lempar jumroh. Itu gambaran melempar setan. Melempar sifat syaitaniyah. Sifat setan-setan. Bukan hanya melempar kerikil. Itu sifat setan yang ada dalam diri kita. Berikutnya, ketika datang kepada istrinya. Dilempar itu setan. Menggoda untuk tidak menyembelih. Entah sudah besar apa suamiku menyembelih anakku. Karena itu perintah Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, Allah berikan yang terbaik. Demikian pula kepada Ismail alaihissalam. Ketika diajak ke tengah hutan. Syaitan menggoda anaknya. Tidak berhasil menggoda bapaknya. Tidak berhasil menggoda istrinya. Datang ke anaknya. Tapi kemudian setelah itu, ternyata tidak berhasil juga menggoda Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bahkan dengan tegas itu Ismail mengatakan, kau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Benarlah firman Allah ketika fabasyarnahu bigulamin halim. Setan tidak mampu menggoda keluarga mereka. Ibrah yang berikutnya adalah supaya kita selalu waspada dengan tipu daya setan. Waspadalah dengan tipu daya setan yang datang dari sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Untuk itu kita butuh penjagaan. Fasta'id billah minasyaitonir rajim. Bermohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terajam. Sujud, merendahkan diri kepada Allah. Yang berikutnya, keluarga dari Nabi Ibrahim adalah, kita saksikan dulu yang lewat berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baiklah, pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada. Di penghujung ini ada sesuatu yang sangat penting yang saya sampaikan dalam keteladanan keluarga kasih Allah ini. Apa itu? Di mana Nabi Ibrahim
bersama Ismail telah membangun peradaban di Mekah dengan memulai membangun masjid. Diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala baginda Nabi Ibrahim mendirikan dasar-dasar Ka'bah, membangun Ka'bah, bapak dan anak. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Jejaknya diabadikan menjadi maqam Ibrahim. Dari orang yang tawaf, setelah selesai tawaf 7 kali, salat sunnah dianjurkan di maqam Ibrahim. Menghadap maqam Ibrahim, berikut menghadap Ka'bah. Untuk mengenang jasanya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun masjid. Membangun peradaban melalui masjid. Artinya apa? Kita ajak keluarga kita membangun masjid. Sudah jadi masjidnya, kita makmurkan masjid. Dan setelah selesai membangun, berusaha memakmurkan, tetap rendah hati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ini yang kadang-kadang jarang dimiliki orang. Setelah membangun masjid berdua, bapak dan anak, tetap rendah hati. Ya Allah, terimalah ini. Terimalah dari kami ini. Mungkin dalam membangun masjid ada kepayahan, ada kelelahan, kecapean, ada yang kurang ikhlas. Beliau dengan rendah hati, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sehingga keluarga Nabi Ibrahim ini keluarga yang mulia, keluarga Khalilullah, tetap rendah hati walaupun berjasa. Sampai hari ini diabadikan. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, sebagai penutupnya, kita berusaha untuk mengikuti keluarga Khalilullah kasih Allah, Nabi Ibrahim. Setelah ada masjid di lingkungan kita, kita bangun peradaban dari masjid, keluarga kita ajak memakmurkan masjid, itu tanda orang yang beriman. Idza ya'tadur rajulul ila masjid fashhad annahu mu'min. Kalau orang itu rajin bolak-balik ke masjid, salat, ibadah, bukan ngambil sendal. Hari ini ada orang rajin ke masjid tapi ngambil sendal, ngambil kotak amal, bukan itu. Tapi untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Fashhad anal mu'min. Saksikan itu orang yang beriman. Makmurkan masjid. Kenapa? Tanda orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang pantas memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman. Man amana billah wa aqamas shalah. Mereka mendirikan salat. Kemudian tidak kalah pentingnya mereka juga mengeluarkan zakat. Wa ataz zakah. Wa lam yakhsha ila Allah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama di penghujung acara ini kita berdoa, memunajat kepada Allah. Semoga Allah karuniakan keluarga kita menjadi keluarga-keluarga seperti keluarga kasih Allah, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an wa khasati. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu, keluarga kami hamba-Mu yang ahli Quran, hamba-hamba pilihan-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan pada kami semua pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami. Jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Doa Allah, di antara pemirsa, ada yang dalam kesusahan berikan kemudahan, yang dalam kesempitan berikan kelapangan, yang dalam keadaan tersesat berikan hidayah-Mu. Ya Allah, di antara mereka juga ada yang memiliki hutang-piutang, berikan kelunasan. Kurniakan pada kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu yang menjadi permata hati bagi kami, menjadi penyambung amal bagi kami. Cerdaskan akal pikirannya, bersihkan hatinya, indahkan akhlaknya. Utuhkan keluarga kami di dunia ini sampai di akhirat nanti. Berjumpa dengan para nabi-Mu, bertemu dengan para rasul-Mu, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.